Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhus Sunnah, masih di bab 107. Bab yang ke 107 sampai perkataan Al-Imam rahimahullah, iyyakum wa ta'ammuq wa iyyakum wa tanattu'. Sikap ta'ammuq dan tanattu' adalah sikap berkeras berlebihan di dalam praktek atau di dalam penerapan nilai-nilai beragama. Nilai-nilai yang pada dasarnya ada memang ajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidaklah syariat Islam mengajarkan menerapkannya dalam bentuk demikian atau sedemikian rupa, enggak. Ya, seperti kasus-kasus sifatnya pernikahan. Atau bukan pernikahan ya, seperti kasus yang sifatnya sholat malam, berpuasa. Ini hal-hal yang pada dasarnya diajarkan oleh syariat Islam. Tapi tidak juga syariat Islam mengajarkan bagi seorang hamba demi melakukan hal-hal tersebut sehingga meninggalkan hal-hal lain yang pada dasarnya nggak salah, bahkan diperbolehkan, bahkan bisa jadi wajib bagi seseorang untuk menikmatinya. Ya. Demi sholat malam, seseorang akhirnya dia nggak mau memenuhi hak tubuhnya untuk beristirahat malam. Dia mau full sholat malam. Dia nggak berikan tubuhnya hak untuk istirih ya. Karena tubuh kita memiliki hak atas kita. Demi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia nggak mau memenuhi hak tubuhnya, hak syahwatnya, bahkan hak istrinya untuk digauli sebagaimana seorang istri, seorang suami kepada istri dengan nama ibadah. Ini salah juga kalau begitu. Ya. Kemarin kita katakan juga, di antara bentuk berkeras demikian yang enggak jelas, adalah ketika kasus lain di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para pasukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan, dan di antara mereka ada yang terluka di syujja ra'su, robek kepala, dan mereka berada di dalam kondisi atau daerah yang sangat dingin luar biasa. Di malam hari, yang luka ini ternyata mimpi junub, janabah, sehingga mengharuskan dia untuk mandi junub, iya kan? Benar nggak di syariat Islam yang namanya junub ya harus mandi? Benar nggak situnya? Iya kan? Dan dalam kondisi air ada. Benar nggak di syariat Islam kalau ada air ya nggak boleh tayamum? Benar nggak begitu di syariat Islam? Benar. Okay? Tapi ada aspek-aspek lain yang harusnya dipertimbangkan. Nah kasusnya demikian. Ini sahabat jinabah dan dia dalam keadaan luka. Akhirnya dia bertanya kepada sahabat-sahabat lain, bolehkah aku bertayamum? Para sahabat yang lain berkata, nggak boleh kau bertayamum. Kau harus mandi junub. Kenapa? Masih ada air gimana pun. Begitu. Akhirnya mandilah dia dingin-dingin dengan kondisi luka yang robek demikian di kepala. Dari kasus itu mati, meninggal. Ini sahabat radhiyallahu anhu. Diadukan kasus ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadukan ini kepada Rasulullah. Rasul pun marah dan mengingkari mereka. Qatalahumullah. Sesungguhnya mereka itu yang membunuh sahabat. Semoga Allah memerangi mereka. Tuh, ya. Pengingkaran Rasul begitu keras kepada para sahabat lain yang mereka mengira bahwasanya dengan itu mereka menerapkan syariat Islam ya, namanya junub, kudu mandi dan masih ada air berarti nggak boleh tayamum, ya kan? Cuman dalam kondisi demikian haruskah dipaksain diterapkan bentuk syariat ini? Makosidnya dapat nggak gitu loh kalau diterapkan bentuk syariat demikian? Nah ini pertimbangan yang belum dapat pada saat itu para sahabat radhiyallahu anhum di dalam berfatwa. Di dalam proses berfatwa itu demikian. Iya betul. Hukum syariat adalah hukum yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum syariat adalah hukum yang menggantung di langit. Ini hukum menggantung di langit. Sampai bumi mah nggak mesti diterapkan letter lex, ntar dulu. Ada kaidah-kaidah, ada aspek-aspek, sudut-sudut yang perlu kita pertimbangkan sehingga bisa jadi justru syariat lebih menganjurkan kita untuk nggak menerapkan itu sebagaimana letter lex disebutkan dari langit. Sama, ya? Entah berlebihan di dalam menerapkannya atau entah nggak ada pertimbangan di dalam menerapkannya. Ini bentuk-bentuk ta'ammu dan tanattu di dalam beragama. Ya,
Kita bacakan dulu syarah yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. At-ta'ammuq wa tanattu' huwa al-ghulu wa tashaddud. Ta'ammuq dan tanattu' adalah ghulu, berlebihan, dan tashaddud, berkeras di dalam menerapkan nilai-nilai agama. Misal alladhi yaqul, seperti mereka yang berkata, ana asum wa la uftir, aku mau puasa dan enggak buka-buka. Walladhi yaqul, dan yang bilang, ana usalli wa la anam, aku selamanya mau salat malam dan enggak mau tidur. Walladhi yaqul ana la atazawwajun nisa, dan yang berkata, aku enggak mau menikahi wanita selamanya. Wa yatabattal, yatabattal yakni bentuk hidup sebagaimana para rahib dulu yang akhirnya menghindarkan diri dari pernikahan, tabattul, tuh bertabattul. Wa hadza tashaddud wa tanattu'. Ini adalah bentuk berkeras. Ya? Bentuk berkeras, bentuk berlebihan di dalam beragama. Nabi SAW mengingkari hal ini wa ghadiba 'ala man qala. Bahkan Nabi murka, marah kepada yang mengatakan demikian, yang bertekad untuk melakukan itu. Ya, wa bayyan, dan kemudian Nabi mengarahkan mindset mereka. Wa bayyana annahu ja'a bil wasat. Nabi mengarahkan, menjelaskan bahwasanya Nabi SAW datang dengan hal yang sifatnya wasat, proporsional. Wasat ini tengah. Ingat ya, pernah kita jelaskan ya. Wasat artinya, secara bahasa wasat itu kalau posisi tengah. Kalau size, wasat itu medium. Nah itu wasat. Zin? Tapi wasat di dalam istilah, ya, seringkali dikatakan wasat itu untuk mengungkapkan makna paling adil. Atau mengungkapkan makna the best. The best, yang terbaik. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat. Ya? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi para manusia. Saksi ini kan syarat intinya adil. Nggak boleh dia condong ke terdakwa, nggak boleh juga condong ke penuntut. Tuh. Mesti adil, dia menyampaikan apa yang disaksikan. Maka wasat artinya the best. Wasat artinya paling adil. Wasat juga artinya the best. Ketika kita dibilang kaum yang paling wasat, Allah pun di waktu yang lain Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kalian telah jadi sebaik-baiknya umat. Nah, wasat yang the best. Ya, wasat, tindakan yang paling pas, yang paling proporsional, yang membawakan hikmah. Fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Melakukan apa-apa yang sepantasnya untuk dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional, nggak lebih, nggak ngurangi, begitu ya. Dari situ diantara asar-asar yang diriwayatkan tentang makna kebertengahan ini, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah yang paling tengah. Tuh, ya. La takun ratban fatu'sar, wa la takun yabisan fatukassar. Janganlah kau menjadi keras sehingga kau dipatahkan. Tapi jangan juga kau menjadi lembek sehingga kau diperas. Tuh. Arahnya kemana tuh? Mengarahkan kemana? Iya kan? Ahbib habibak haunan ma, asa ayyakuna baghidak yawman ma. Cintailah kekasihmu sewajarnya. Bisa jadi suatu saat dia menjadi musuhmu. Abghid baghidak haunan ma, asa ayyakuna habibak yawman ma. Bencilah musuhmu sewajarnya. Nah bisa jadi suatu saat dia menjadi kekasihmu. Tuh. Iya kan? Itu mengarahkan ke arah mana tuh? Tengah kan? Iya kan? Nggak ngiri banget, nggak nganan banget. Begitu kan? Nah ini makna wasat. Nah nilai demikianlah yang Rasul datang Sallallahu Alaihi Wasallam membawakannya. Ya, Nabi menjelaskan bahwasanya Nabi datang membawa sifat wasat ini. Wasat adalah sifat yang paling kental ya, pada syariat Islam dibanding syariat-syariat yang lain, syariat-syariat terdahulu. Dan bahkan wasat ini menjadi sifat yang dominan yang ada pada ahlus sunnah dibanding firqah-firqah yang 72 yang lain. Ya. Yusalli wa yanam. Nabi datang dengan sesuatu yang sifatnya wasat, dengan hal yang sifatnya proporsional. Nabi sholat malam juga, tapi Nabi tidur juga di malam hari. Yasum wa yuftir. Nabi berpuasa dan buka juga, sallallahu alaihi wasallam.
Wa yatazawwajun nisa, bahkan Nabi banyak menikahi para wanita. Ya. Faman raghiba an hadhihi sunnah. Nah, barang siapa yang enggak mencintai, enggak membenarkan sunnah Nabi ini. Nah, tuh lihat gaya Nabi demikian di dalam beragama. Sunnah di sini gaya Nabi di dalam beragama dan bahkan di dalam menjalani kehidupan dalam hal ini. Ya. Faman raghiba an hadhihi sunnah fa innahu tabarra minhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun berlepas diri darinya. Rasul tabarra minal mutanatti'in. Rasul berlepas diri dari mereka yang berkeras, wal mutaghalin, berlebihan fil ibadah, di dalam perkara-perkara yang sifatnya ibadah, al mutasyaddidin, bahkan dia berkeras ya. Fi wa amara bi tawassut, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mengarahkan ke arah wasat ya. Wa daraba lidzalika masalan bi sunnatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan wasat ini dengan berjalannya sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ma huwa alaihi, dan kebiasaan yang beliau berada di atasnya. Ya. Yang kemarin kita jelaskan. Di antara bentuk berkeras di dalam beragama yang terjadi adalah di mana seringkali akhirnya seseorang memusuhi hamba Allah yang lain karena perkara-perkara yang sifatnya padahal perkara-perkara khilafiyah, ijtihadiyah, furu'iyah. Dia musuhi hamba Allah yang lain hanya karena perkara demikian. Itu termasuk bentuk tasyaddud dan tanattu'. Berkeras di dalam nilai-nilai beragama. Menghukumi, ngejudge hamba-hamba Allah yang lain yang enggak menerapkan nilai-nilai sebagaimana yang dia terapkan dan lain-lain. Ya? Padahal ini perkara-perkara yang pada dasarnya syariat sendiri memberikan, Allah sendiri memberikan kelapangan. Ya. Ini di antara nilai-nilai tasyaddud atau ta'ammuk tadi, ya, hulu di dalam beragama yang tanpa disadari bahkan terjadi pada para penuntut ilmu. Ya. Ini hakikatnya, kalaupun mungkin nilai yang mereka terapkan adalah hal yang pada dasarnya ada ajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi menerapkannya dengan bentuk demikian, dengan kadar demikian. Nah ini yang keliru. Sebagaimana berpuasa, puasa sunnah diajarkan nggak sama Rasulullah SAW? Diajarkan. Tapi demi puasa demikian, sampai kagak buka-buka dengan nama ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bid'ah idhofiyah. Bid'ahnya ada bid'ah mutlaqah, ada bid'ah idhofiyah, ada bid'ah yang pure, murni bid'ah, emang nggak ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bid'ah yang sifatnya tambahan pada amalan-amalan yang dasarnya ada diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tambahin. Ya, seperti seseorang yang misalnya seperti seseorang yang misalnya yang dicontohkan asar adalah seperti di dalam membacakan hamdalah setelah bersin. Ada yang berkata di riwayat Ibnu Umar, Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seseorang setelah bersin di samping Ibnu Umar berkata alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul. Ini nambah-nambahin. Alhamdulillahnya benar nggak habis bersin? Nah, sholawat habis bersinnya? Nah, ini additional nih, inovasi. Nah, inovasi inilah di dalam bahasa Arabnya inovasi itu bid'ah. Ya, itu jadi dibilang bid'ah idhofiyah. Ya, ya, ma'adallah. Dan agar kita melihat di dalam penerapan nilai-nilai beragama pun, agar kita melihat tujuan dari penerapan nilai tersebut dapat nggak? Nah, tujuannya apa? Dapat nggak? Kalau kita terapkan nilai tersebut, paksakan letterless sebagaimana disebutkan di langit. Dapat nggak tujuannya? Maqasid syariahnya dapat nggak? Oke? Demikian para khulafaur rasyidin dan para salafus saleh. Oke? Radhiyallahu anhum ajmain. Tidakkah kita lihat Ali radhiyallahu anhu? Ali adalah seorang leader, seorang pemimpin. Pada saat itu terjadi kasus pembunuhan kan? Sebelum Ali naik, terjadi kasus pembunuhan seorang yang sangat dimuliakan, bahkan paling mulia yang ada di masa itu di umat.
Karena urutan kemuliaan adalah setelah Rasul mau nggak mau Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa? Mau nggak mau Umar. Habis Umar siapa? Mau nggak mau udah Utsman. Berarti di masa mereka hidup paling mulia dia, gitu. Nah di masa Utsman hidup berarti paling mulia Utsman udah. Radhiyallahu anhu ajmain. Dan ini tauqifi di ahli sunnah, urutan keutamaan itu tauqifiyah, dogmatis dari Allahnya begitu. Ya, nggak boleh dilanggar. Zain, dibunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, hukum syariat gimana? Dengan kasus pembunuhan gimana hukum syariat? Apa yang harus dilakukan? Qisas, walakum fil qisasi hayah. Ya kan? An-nafs bin nafs. Ya kan? Nyawa dibalas dengan hukum syariat tuh. Hukum syariat tuh. Wajib. Dan kewajibannya ke atas siapa? Penguasa. Ini ke atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nih tuh hukum syariat yang ada di langit. Oke? Sampai ke bumi, dilihat kondisi yang ada. Ali radhiyallahu anhu melihat pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu nggak kayak pembunuhan orang biasa. Yang di situ banyak ikut serta dan terdapat fitnah yang besar. Banyak orang ikut serta dan terdapat fitnah yang besar. Oke? Kalau dan para pemberontak yang mengepung dan akhirnya membunuh Utsman radhiyallahu anhu udah pada bubar masing-masing ke kampung masing-masing. Okay? Kalaupun mau diusut, akan butuh waktu. Ada hal yang lebih utama dan lebih urgent untuk dirapihin dulu. Yaitu apa? Stabilitas kaum muslimin. Kenapa mereka sempat mengalami masa yang dimana mereka berontak, menjatuhkan, bahkan membunuh penguasa yang ada. Nah, ini mesti dirapihin lagi. Mesti berada di bawah satu kesatuan lagi. Unity sama order nih harus dibalikin lagi. Ini lebih utama daripada mengusut pembunuhan Utsman. Ini pertimbangan Ali radhiyallahu anhu. Dan kisos, ini tujuan syariatnya apa dijadikan kisos? Supaya tidak terjadi pertumpahan darah selanjutnya. Dulu nih orang satu kabilah dibunuh orang kabilah lain, satu bunuh, balas dendam, bunuh, balas dendam, bunuh. Akhirnya perang antar kabilah gara-gara satu darah. Dijadikan hukum kisos untuk memutus rantai pertumpahan darah itu. Supaya nggak ada darah lagi yang tertumpah. Dan supaya manusia nggak sembarangan di dalam menumpahkan darah. Tapi kasusnya Utsman radhiyallahu anhu. Mau dicomot pembunuh. Salah seorang pemberontak yang akhirnya ngegedor rumah Utsman dan membunuh. Dari kaumnya, mau dicomot satu. Sekaum bergerak, bawa senjata. Akhirnya mesti kita tumpah sekaum ini. Berapa darah tertumpah akhirnya? Benar terbukti ketika Talha radhiyallahu anhu, Zubair radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Bergerak mereka menuju Kufah, mau mengambil pembunuh Utsman. Padahal nggak di bawah perintah Ali, mereka punya inisiatif dan bergerak sendiri. Oke? Bisa kan mereka mengambil pembunuh Utsman dari kaumnya? Enggak. Yang turun berapa? Sepasukan. Terjadilah perang Jamal 1. Tertumpahlah banyak darah. Gara-gara satu darah Utsman radhiyallahu. Nah, kalau dipaksain begini, dapat nggak makosid syariahnya dari kisos? Kalau dipaksakan, Ali radhiyallahu anhu memaksakan diri untuk menjadikan kisos atas pembunuh Utsman, makosid syariahnya dapat nggak? Malah nggak dapat, malah justru lebih banyak lagi yang tertumpah dari darah kaum muslimin. Dari situ beliau radhiyallahu anhu berijtihad untuk menundanya. Untuk menundanya dulu, jangan dulu. Dan ulama dari zaman ke zaman mengatakan ijtihad Ali lebih tepat daripada ijtihad para sahabat lain radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Yang memaksakan untuk kisos pembunuh Utsman. Tuh lihat, salaf di dalam. Nggak jadi sekali lagi, hukum syariat tuh hukum di langit, ngegantung. Sampai bumi mah, ntar dulu. Nggak mesti langsung letter lex dipaksain. Oke? Nggak mesti langsung letter lex kita memaksakan. Nah itulah. Nah sikap di mana seseorang yang bergantung kepada letter lex-nya syariat ini, kemudian menerapkannya dengan bentuk berlebihan, atau dengan kadar yang nggak tepat, atau pada waktu yang nggak tepat. Nah, inilah semua penerapan ini termasuk di dalam nilai ghulu, tasyaddud, ta'ammuk. Dan itu nggak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Perkataan Imam rahimahullah wa alaikum bidinikumul atiq. Dan kalian wajib berpegang teguh pada agama kalian al-atiq. Al-atiq yakni yang al-authentic. Atiq yakni al-asli, ori, otentik.
Atik yakni vintage. Yani agama kalian yang asli, yang murni sebagaimana datang awal dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahan di atas agama yang atik, yakni jauhi oleh kalian hal-hal yang baru yang enggak datang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu. Baik, kita baca syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Al-atiq yani al-qadim. Yang lama, yang vintage. Qadim yani vintage. Okay? Yani ad-din alladhi alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani konsep beragama, metode beragama yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Bi an natrukal muhdatsat. Maka agar kita meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya muhdats wa na'khudz bima tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agar kita mengambil nilai-nilai yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita di atasnya, yakni jalan tersebut yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ad-din al-qadim, yaitu agama yang asli, yang murni, yang pertama, yang awal dibawakan Rasul. Alladzi ja'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa natrukul muhdatsat wal ijtihadat al-khati'ah. Kita tinggalkan perkara-perkara yang sifatnya muhdats dan ijtihad-ijtihad yang keliru, allati yuhditsuha an-nas, yang dibuat-buat oleh manusia. Wa in kanu yadhunnun annaha ziyadatu khair. Kalaupun mungkin mereka mengira perkara-perkara baru tersebut adalah tambahan kebaikan, hasanah, yani, okay? Wa annaha ziyadatu amal wa annaha dan bahwasanya ini adalah amalan-amalan baik gitu, yang untuk menambahkan amalan-amalan kita dan fama damat mukhalifah li sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam fala khaira fiha abada. Maka selama amalan tersebut bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah hakikatnya tidak ada kebaikan padanya, kalaupun para manusia mengira itu kebaikan. Ya kan? Wa iyyakumul bid'ah. Jauhilah oleh kalian wal muhdatsat, perkara-perkara muhdats dan bid'ah. Wa in ra'auhan nas hasanah. Kalaupun para manusia mengira, menduga bahwasanya hal tersebut hasanah, tinggalkan. Ya? Manusia dengan akalnya, dengan keawaman yang mengira hal ini baik, gitu, tinggalkan. Nah, bertahanlah kita di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita berhak untuk mendapatkan telaga. Syuf, ahlus sunnah dapat 2 telaga. Ini kalam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Rasul nih diberi 2 telaga. Yang pertama telaga di akhirat, Al-Kautsar. Ajib. Ya? Di akhirat itu telaganya, Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Tahu telaga ini? Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya untuk datang, dan Rasul tahu umatnya yang mana? Itu dari tanda-tanda bekas wudunya. Bekas wudunya ini nyala kan? Rasul menunggunya dan menyambut umatnya untuk datang dan minum dari air Al-Kautsar ini. Inna a'tainakal kautsar ini. Dan ketika Rasul menyambut demikian, sebagian dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dihalangi oleh para malaikat dan dijauhkan. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ummati, itu umatku, yang di sini biar mereka ke sini. Kemudian dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau Muhammad tak tahu muhdats apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ya, enggak jadi deh tuh. Berarti dihalangin dari Rasul, dikemanain dulu berarti. Nggak bisa, padahal udah lewat tuh amalan, udah lewat semua rintangan itu, udah tinggal nyampe telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah tinggal nyampe situ. Berarti udah kelar semua ujian tuh. Udah kelar semua ujian udah kelar. Bahkan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama ini yang bilang furu' akidah. Antara di mana? Telaga ini posisinya di mana? Di dalam gerbang surga atau di depan gerbang surga? Tuh, berarti udah kelar kan semua ujian. Sirat tadi, penampakan amalan, dihamparkan amalan dan lain-lain, udah kelar kan tuh ujian-ujian itu, ya kan? Di sidang, mizan, udah lewat semua tuh. Udah tinggal nyampe telaga, udah tinggal minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalau. Berarti di kemanain kalau dihalau? Iya kan? Sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu. Kenapa? Kenapa dihalau mereka? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu muhdats apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'ah wa kullu dhalalah. Dan setiap kesesatan di mana? Nah, ketika mereka dihalau, berarti dikemanain? Iya kan?
Itu telaga Rasulullah SAW di akhirat. Tapi ketahuilah bahwasanya Rasul pun membawakan telaganya di dunia. Dan barang siapa yang tidak mengambil dari telaganya di dunia, maka dia tidak akan mengambil dari telaganya di akhirat. Tidak minum dari telaga Rasul di dunia, maka dia tidak akan bisa minum dari telaga Rasul di akhirat. Telaga Rasul di dunia apa? Sunnahnya. Ajib. Ajib. Kalam Ibnul Qayyim rahimahullah al-Jauziyah. Lihat di grup info Al-Aslan, ini diterjemahkan sama akhuna Hafiz. Alhamdulillah. Ya, itu kalam yang ajib dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Hadza huwa ma'na al-atiq. Demikianlah makna al-atiq, ya. Yani makana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Yani agama yang asli, yang sebagaimana Rasul dan para sahabatnya dulu begitu beragamanya. Ya, wa makana alaihi al-qudama, dan demikianlah para pendahulu-dahulu beragama. Baik dari golongan sahabat, tabi'in dan para tabi'in dari generasi-generasi yang diutamakan. Natrukul muhdatsat. Kita tinggalkan perkara-perkara yang muhdats wa tajdidat al-mubtakarah allati yatara'a li ashabiha annaha khair. Kita tinggalkan perkara-perkara baru yang dibuat-buat oleh manusia, yang dimana para pelakunya melihat bahwasanya hal itu, menganggap bahwasanya hal tersebut adalah hal yang mulia, hal yang baik, dan lain-lain. Kita tinggalkan hal tersebut semua, ya kan? Wahiya laysat bi khair. Karena hal tersebut hakikatnya sungguh tidak ada kebaikan padanya ketika bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu ba'di. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan pada kalian sebuah perkara yang selamanya kalian tak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh kepada hal tersebut. Aku tinggalkan pada kalian sebuah perkara selamanya kalian tak pernah tersesat sepeninggalku selama kalian berpegang teguh kepada hal itu yang aku tinggalkan tersebut. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. فَأَيُّ عَمَلٍ وَأَيُّ قَوْلٍ لَا تَأْخُذْ بِهِ حَتَّى تَعْرِضَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Maka praktek apapun, ucapan apapun, janganlah kau ambil, kau yakini, sehingga kau sesuaikan dulu dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Baik, masuk bab selanjutnya 108. Qala al-muallif rahimahullah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa'lam anna ad-din al-atiq, dan ketahuilah bahwasanya agama yang al-atiq ini adalah agama yang tadi kita katakan yang otentik ini, agama yang asli, yang awal, yang vintage ini adalah makana min wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qatl Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terlihat agama tersebut dipraktekkan oleh para manusia, yakni sejak sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Maknanya adalah para manusia di masa tersebut semuanya beragama sesuai dengan pola beragama yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Jadi ketika seorang muslim manapun ditanya ente muslim, berarti dia muslim ahlus sunnah yang sesuai cara beragamanya sebagaimana para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada pilihan lain. Pada saat itu begitu. Ya, karena belum muncul perkara-perkara beda. Sampai terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, mulai bid'ah muncul di umat. Tuh, gitu. Ya. Wa kana qatluhu awwal al-furqah wa awwal al-ikhtilaf. Pembunuhan Utsman itulah. Ya, yang menjadi perselisihan pertama, ya. Dan perpecahan pertama di tubuh umat Islam. Fataharabatil ummah. Dari situ umat mulai saling berperang satu sama lain. Wa tafarraqat wattaba'at at-tama'al wal hawa. Umat pun mulai terpecah belah dan mengikuti ketamakan dan hawa nafsu. Wal mail ila dunya. Ya, mulailah umat lebih condong kepada dunia. Falaysa li ahadin rukhsah fi syai'in ahdatsah mimma lam yakun alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. أو يكون يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه. Maka nggak ada lagi excuse buat seseorang yang mengambil atau melakukan sesuatu yang dibuat-buat, yang nggak ada contohnya sejak zaman
Rasulullah SAW sampai terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Nah itu sumber pengambilan praktek beragama diambil dari sejak zaman Rasul SAW sampai terbunuhnya Utsman. Apabila dia melakukan bentuk beragama yang dilakukan ibadah. Nah, ibadah itu ada contohnya di masa antara Rasul sampai terbunuhnya Utsman. Nah, dia punya contoh berarti. Loh. Tapi dia mengambil contohnya di masa sepeninggal Utsman radhiyallahu anhu dari kelompok-kelompok ahli bid'ah dan lain-lain, maka nggak ada excuse baginya. Nggak ada lagi hujah baginya, nggak ada apologi lagi baginya. Ya? Yang tiada pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seseorang menyeru kepada sesuatu yang dia buat-buat baru, yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, ataupun dilakukan hanya oleh ahli bid'ah. Dan seorang pelaku kebid'ahan itu terhitung sebagaimana seseorang yang menyeru kepada kebid'ahan. Ya, dosanya ya. Ya, seorang pelaku bid'ah terhitung sebagaimana ia yang membuat-buat bid'ah tersebut. Ya. Fahuwa kaman ahdatsah. Tuh. Ya. Faman za'ama dzalik aw qala bihi faqad radda sunnah. Ya. Barang siapa yang mengaku-ngakui bahwasanya hal tersebut yang di atas kebenaran, kemuliaan, kebaikan. Padahal itu perkara yang muhdats, yang dibuat-buatnya. Ya. Maka hakikatnya dengan itu ia telah membantah yang sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafal haqqa wal jamaah. Dengan itu ia telah menyelisihi yang hak dan menyelisihi al-jamaah. Ingat al-jamaah kemarin? Al-jamaah majtama'a alaihi ashabu Rasulullah. Perkara yang dimana disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan dia melakukan bid'ah atau muhdats, meyakininya bahwasanya ini kebenaran, dengan itu ia telah menyelisihi apa yang disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman za'ama dzalika ya kan? Wa abahal bid'ah. Dengan itu ia telah memubahkan perkara-perkara yang bid'ah, wa huwa adharr ala hadhihi al-ummah min iblis. Dan orang yang demikian menyerukan kepada bid'ah, melakukan kebid'ahan dan menyerukan manusia kepada kebid'ahan dan mengatakan bahwasanya ini baik, ini benar. Hakikatnya orang demikian lebih berbahaya bagi umat Islam daripada iblis. Ya. Daripada iblis. Lebih berbahaya daripada iblis. Syuf, yang ngomong al-imam al-Barbahari. Kalau gue yang ngomong jadi polemik itu. Kalau ada yang ngomong jadi polemik itu. Yang ngomong al-imam al-Barbahari, kita mutarjim. Kita ini cuma penerjemah, bukan? Jadi orang yang menyeru kepada kebid'ahan lebih berbahaya dia bagi umat ini daripada iblis. Ya. Itulah. Maka patokan kebenaran, ikhwah, bukan pada banyaknya ilmu dan kejeniusan yang ada pada seseorang. So, masa nggak boleh ngaji, ilmunya luar biasa, ilmunya luas luar biasa ini. Ya kan? Patokan kita membenarkan seseorang, mendengarkan seseorang, itu bukan dengan koleksi ilmu yang ada padanya, koleksi riwayat yang ada padanya, bukan. Tapi apakah dia berada di atas jalan yang hak apa enggak, begitu. Ketika dia, kalaupun nggak begitu banyak ilmunya, tapi dia berada di atas konsep yang tepat, jalan yang hak, maka dia seorang ahli ilmu. Yang dibenarkan dan dipuji dan disanjung oleh syariat. Ketika banyak keilmuan padanya, namun dia nggak berada di atas jalan yang hak, di jalan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana konsep atau manhaj salafus saleh, maka dia bukan ahli ilmu. Tidak terhitung ahli ilmu. Bahaya kalau kita mematokkan kebenaran atau kita mengikuti seseorang dari banyaknya ilmu yang ada padanya. Kenapa? Makhluk Allah paling genius ini iblis. Paling banyak ilmunya. Terus lu mau ngaji sama iblis? Ustaz, dia tapi banyak ilmunya luar biasa. Iya, iblis juga, lu ngaji deh. Begitu. Patokan kebenaran begitu, awas. Bukan pada apa yang sedap, manis dipandang lidahmu, dipandang matamu atau dikecap lidahmu. Bukan sampai pada yang mempesona dengan apa yang disampaikannya. Bukan pada orang yang banyak koleksi riwayat dan pengetahuan. Bukan. Patokan kebenaran adalah kebersesuaiannya dengan metode salaf atau tidak. Gitu. Apakah ada rambu di antara rambu-rambu manhaj yang dia langgar apa enggak? Ya, gitu ya.
Wa'alam anna dilah. Tayyib. Kita lihat syarah yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Anna al-jama'ah as-safiyah allati lam yahsul fiha ikhtilaf hiya ma kana fi hadhihi fi ahdi al-khulafa ats-tsalatsa. Nah, yang dibilang al-jama'ah, yang dibilang al-jama'ah as-safiyah, as-safiyah yakni yang murni. Ya, jamaah yang masih murni, belum terkontaminasi bid'ah. Ya. Hak yang masih murni, belum terkontaminasi bid'ah, itu yang ada pada masa 3 khulafa, yakni Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu. Ya. Li'annahu fi fatratil khulafa ats-tsalatsah ma hasal li'annahu fi fatratil khulafa ats-tsalatsah ma hasal ikhtilafat. Karena di era 3 khalifah tersebut masih belum terjadi perselisihan, ya ini belum muncul bid'ah-bid'ah yang menyelisihi sunnah, ya. Wa kana al-muslimuna jama'ah wahidah. Tuh, para kaum muslimin dulu berada di atas satu kesatuan, satu konsep dan metode beragama, enggak ada yang beda. Ya. Muttafiqin 'alal haq, mereka semua berittifaq di atas hak. Falamma hasal maqtal Utsman radhiyallahu anhu, hina idzin infataha lin-nasi babul khilaf wasyurur wal fitan. Namun ketika mulai terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, pada saat itulah terbuka bagi para manusia pintu-pintu keburukan, pintu-pintu fitnah. Tuh, seiring dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Hakikatnya gerakan-gerakan untuk mulai merusak tuh ada di masa Utsman hidup radhiyallahu anhu, terhitung sejak terbunuhnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Karena Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, Umar adalah pintu pemisah antara umat ini dengan fitnah. Selama Umar masih hidup, fitnah nggak bisa masuk ke umat Islam. Oke? Okay? Hudzaifah yang menyampaikan hadis ini pada Umar radhiyallahu anhu, Hudzaifah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia nggak bilang siapa nih orangnya. Oke? Saya ada seseorang yang akan terbunuh. Dengan itu ada pintu di antara umat yang memisahkan antara umat dengan fitnah. Tapi pintu itu kerak yan kasir, yakni pintu itu akan didobrak, dihancurin. Oke? Hudzaifah menyampaikan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mendengarnya dan firasat Umar luar biasa. Kenapa nggak dibuka aja? Kenapa mesti didobrak, digedor? Hancurlah pintunya. Kenapa nggak dibuka aja? La'allahu yu'ad, supaya kalau dibuka kan bisa ditutup lagi. Tapi kalau didobrak, rusak. Kata Hudzaifah, enggak, didobrak. Iya kan? Sudah itu adalah Umar dibunuh. Radhiyallahu. Umar terbunuh, mulai masuk fitnah ke tubuh umat. Mulai bergeraklah Abdullah bin Sabah dengan gerakan Sabaiyahnya nih. Di negeri-negeri yang jauh dari asuhan para sahabat radhiyallahu anhu. Mulai bergerak. Tapi bergeraknya juga di zaman Utsman radhiyallahu anhu hidup. At least mereka masih gerakan-gerakan yang sifatnya underground. Nggak berani munculin gigi. Mereka mulai munculin gigi itu ketika mulai mereka bergerak, demo rame-rame di Monas. Di rumah Utsman maksud gua. Kenapa jadi di Monas ya? Kenapa ya? Mereka bergerak nih, rame-rame nih dari Masr, dari Kufah, dari Basra. Mereka bergerak rame-rame, mengepung rumah Utsman radhiyallahu anhu. Nah itu mulai mereka menampakkan gigi mereka, mulai menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka cari celah itu di masa ketika Madinah kosong dari para sahabat, sedikit para sahabat di situ radhiyallahu anhu. Di masa haji, ketika para sahabat lagi pada haji, dikit cuman sahabat di Madinah. Ya, kita cukupkan sekian dari kitab Syarhus Sunnah. Pertemuan yang akan datang, insya Allah kita lanjutkan dari bab ini. Bicara tentang bahwasanya bid'ah pertama atau perselisihan pertama yang muncul di tubuh umat adalah bid'ah kelompok ini. Ya, bid'ah khuruj al-khawarij, berontaknya kaum khawarij. Itu bid'ah pertama di umat Islam. Ya. Itu ummun min ummahatil bid'ah. Itu ibu dari ibu-ibunya bid'ah. Ibu dari
Ibu-ibu, ummahatul bidah atau usulul bidah ada berapa? Ada 4. Dari 4 ini bercabang menjadi 72. 4 itu apa aja? Khawarij, Rafidah, Qadariyah, Murji'ah. Nah, di antara 4 ini paling awal, ini ibu-ibunya bidah kan? Nah, berarti neneknya, tuh yang paling awal nih, Khawarij. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.